4. Ancaman disintegrasi bangsa dan usaha penyelesaiannya. A. Pemberontakan PKI Madiun. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian Renville. Sejak penandatangan Perjanjian Renville, Amir Syarifuddin tidak lagi mendapat dukungan dalam kabinet. Selanjutnya dibentuk kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pembentukan kabinet baru tidak disetujui oleh Amir Syarifuddin dengan kelompok sayap kiri lainnya, yang kemudian bergabung dalam FDR. Di bawah pimpinan Musso PKI berusaha meraih kekuasaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan adalah dengan menarik partai dan berbagai organisasi untuk bergabung dengan FDR. Mendorong melakukan demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani. Musso juga memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah, dengan melakukan kritik atau pernyataan yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang pada waktu itu ditengahi oleh Amerika Serikat. AS Rosa, 2008. Pernyataan-pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet, sementara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara berseteru dalam Perang Dingin. Puncak dari upaya yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September tahun 1948 di kota Madiun. Bersamaan dengan itu pula diproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia, dan dibentuknya pemerintahan baru Abdullah, 2012. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meredam aksi yang dilakukan PKI adalah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI Musso. Namun demikian upaya diplomasi menemukan jalan buntu, mengingat situasi pada saat itu sudah semakin memanas. Aksi yang dilakukan oleh PKI pada awal pemberontakan adalah melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh partai politik anti-komunis dan juga membunuh kaum santri. PKI juga melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh yang berseberangan dengan PKI. Tidak segan-segan mereka membunuh dan menembak lawan-lawan politiknya. Pemberontakan PKI Madiun akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan divisi Siliwangi. Pemberontakan PKI Madiun dapat dipadamkan dan pemimpin pemberontakan Musso tewas tertembak, sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan jatuhi hukuman mati. Sedangkan tokoh-tokoh PKI muda seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri dan pada saat itu PKI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang. B. Pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, pada awalnya hanya berlangsung di Jawa Barat, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kartosuwirjo sendiri pada awalnya seorang pejuang melawan Belanda. Ia diangkat menjadi Sekretaris Masyumi Jawa Barat. Berawal dari hasil Perjanjian Renville. Sesuai dengan Perjanjian Renville, maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Sementara itu Laskar Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwirjo tidak bersedia pindah atau meninggalkan Jawa Barat. Bahkan mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Bersama dengan TII, kemudian Kartosuwirjo menyatakan pembentukan Darul Islam pada Agustus tahun 1949. Abdullah, 2012. Pada saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, DITI dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Kemudian ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwirjo tidak mau mengakui TNI, kecuali TNI bergabung dengan DITI. Itu artinya Kartosuwirjo tidak mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,
Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia telah berdiri di negara Indonesia. Dengan gerakannya yang disebut dengan Darul Islam, dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII, Tentara Islam Indonesia. Gerakan DINII ini dibentuk pada saat Provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Untuk menghadapi pasukan DITII, pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meringkus kelompok ini. Pada tahun 1960 para pasukan Siliwangi bekerja sama dengan rakyat untuk melakukan operasi Bratayuda dan Pagar Betis untuk menumpas kelompok DITII tersebut. Pada tanggal 4 Juni tahun 1962 Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo dan para pengawalnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayuda yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sekar Maji ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati. Dan setelah Sekar Maji meninggal, pemberontakan DITII di Jawa Barat dapat dimusnahkan. Pemberontakan DITII merupakan pemberontakan yang hampir menyeluruh terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berikut merupakan cakupan wilayah pemberontakan DITII. Tabel pemberontakan DITII di berbagai wilayah. Pemberontakan waktu pemimpin 1 Jawa Barat tanggal 7 Agustus tahun 1949 Kartosuwiryo 2 Jawa Tengah tanggal 23 Agustus tahun 1949 Amir Fatah 3 Aceh 20 September 1953 Daud Bere 4 Kalimantan Selatan Oktober tahun 1959 Haderi bin Umar Sejak 5 Sulawesi Selatan 1951 Kahar Muzakarce. Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda sebagai negara RIS. Angkatan Perang Ratu Adil APRA, dipimpinan oleh Kapten Raymond Westerling dan didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Landasan yang mendorong gerakan APRA adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Selanjutnya Westerling menghimpun rakyat dan mantan tentara KNIL yang pro terhadap Belanda untuk ikut bergabung menjadi bagian dari tentara APRA. Tujuan Westerling membentuk APRA ini adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Burman van Frieden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Junet, 2010. Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI. Sisa pasukan Westerling di bawah pimpinan Van der Melen yang bukan anggota KNIL Batu Jajar dan polisi yang menuju Jakarta. Pada tanggal 24 Januari tahun 1950 dihancurkan pasukan Siliwangi dalam pertempuran daerah Cipeyem dan sekitar hutan Bakong dan dapat disita beberapa truk dan pick-up. 3 pucuk brand. 4 pucuk di kota Bandung juga diadakan pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa orang tokoh negara Pasundan. Bagaimana dengan Westerling? Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta, telah merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua menteri RIS yang sedang Hamengkubuwono menghadiri sidang kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mer.A. Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS sebagai menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri. Dengan kaburnya Westerling, maka gerakannya pun jadi bubar. Pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar pada tahun 1950, dipimpin oleh Andi Aziz sendiri, seorang perwira mantan KNIL. Pada dasarnya pemberontakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Andi Aziz dengan gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur, di samping dilatar belakang pula oleh penolakan masuknya TNI ke dalam bagian Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tindakan yang dilakukan oleh Andi Aziz adalah menduduki tempat-tempat penting, dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung Nid Soemokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan, RMS Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Soemokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soemokil dalam upaya penumpasan. Pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara diplomasi perdamaian. Karena upaya perdamaian yang diajukan sejarah Israel oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer GOM-3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang, yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pemberontakan PRRI, Permesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil pada saat itu juga. Terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya Dewan Militer Daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember tahun 1956. Selanjutnya, PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui Kabinet Juanda. Dewan Perjuangan PRRI akhirnya membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Kabinet PRRI. Dewan Perjuangan PRRI mengeluarkan pernyataan berupa Piagam Jakarta, yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Tuntutan tersebut antara lain: A. Mendesak Kabinet Juanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. B. Mendesak pejabat Presiden Mer. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zaken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI Komunis. C. Mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang. D. Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi. Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5 tanda kali 24 jam maka sejak
Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri. Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Abdullah 2012. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. Untuk melancarkan penumpasan terhadap pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan operasi militer yang operasinya disebut Operasi Merdeka pada bulan April tahun 1958 dan operasi tersebut dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Organisasi Permesta diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing, dan bukti dari bantuan tersebut adalah jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope, seorang warga negara Amerika, yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei tahun 1958. Pada tanggal 29 Mei tahun 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 1961, para tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan Permesta juga menyerahkan diri,